warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perilaku organisasi ingin mempresentasikan tentang pertemuan 13, yaitu kekuasaan dan politik dalam organisasi. Di sini saya tidak akan sendiri mempresentasikannya. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Deru Alam, ada Elsa Sihombing, Sri Rusmayanti, dan saya sendiri Tasmania. Lanjut saja, mari kita ke materinya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi kekuasaan. Nah, di sini banyak menurut para ahli mengatakan tentang kekuasaan. Menurut Shane and Fogelnow tahun 2010, dia berkata, kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu, kapasitas legal seseorang untuk bertindak dan mendelegasikan kewenangan. Lalu ada Fairholm tahun 2009, ia mengatakan kemampuan individu mencapai tujuannya ketika menghadapi orang lain, bahkan dalam menghadapi penolakan. Lalu ada Robbins tahun 2009, ia mengatakan kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain sesuai harapan merupakan potensi yang bisa ada ataupun maupun tidak. Nah, intinya kekuasaan yaitu kemampuan mengontrol atau mempengaruhi perilaku orang lain, yaitu hubungan non-resiprokal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik kekuasaan. Kekuasaan sendiri memiliki 8 karakteristik. Yang pertama itu disengaja. Kekuasaan berhubungan dengan kemauan, bukan tindakan tidak disengaja. Karakteristik yang kedua yaitu alat. Nah, kekuasaan ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. Karakteristik yang ketiga yaitu terukur. Kekuasaan harus dapat diukur dan dibandingkan dalam berbagai situasi. Karakteristik yang keempat yaitu harapan. Dengan pelaksanaan kekuasaan bisa bebas atau tergantung kondisi. Karakteristik yang kelima yaitu ambigu. Nah, kekuasaan bersifat tidak pasti dan tidak selalu mutlak benar. Karakteristik yang keenam itu hasil. Hasilnya yang menentukan seberapa besar kekuasaan seseorang. Karakteristik yang ketujuh itu ada kontekstual, di mana efektivitasnya kekuasaan bergantung pada hubungan dan situasi. Dan yang terakhir yaitu oposisi, di mana kekuasaan muncul dari perbedaan kekuatan antara dua pihak. Selanjutnya, yang akan kita bahas setelah karakteristik adalah sumber kekuasaan dalam organisasi. Di sini sumber kekuasaan dalam organisasi memiliki 5. Yang pertama itu legitimate power, atau kekuasaan berdasarkan kesepakatan bahwa individu pada jabatan tertentu berhak menentukan perilaku orang lain, atau sesuai deskripsi jabatan. Sumber kekuasaan yang kedua yaitu reward power, di mana kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan seperti promosi, bonus, hak berlibur pada pihak yang mencapai target. Sumber kekuasaan yang ketiga yaitu coercive power, kekuasaan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pihak yang terbukti melakukan kesalahan fatal bagi organisasi. Dan karakteristik sumber kekuasaan yang kelima. Yang keempat, itu expert power, yaitu kekuasaan berdasarkan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan khusus yang dimiliki individu dalam bidang. Dan yang terakhir yaitu reference power, di mana kekuasaan yang muncul karena kedekatan atau hubungan seseorang dengan pihak yang berkuasa, atau identifikasi. Selanjutnya, politik dalam organisasi. Politik dalam organisasi didefinisikan oleh DAH pada tahun 2010 adalah kegiatan memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan
serta sumber daya untuk mempengaruhi pihak lain dan mencapai hasil yang diharapkan, terutama dalam kondisi ketidakpastian atau ketidaksetujuan. Ada 3 arena aktif politik. Yang pertama, perubahan struktural. Reorganisasi, restrukturisasi jabatan, merger, dan akuisisi memicu persaingan kekuasaan antar manajer. Yang kedua, manajemen SDM. Rekrutmen, promosi, dan mutasi menjadi arena politik karena keputusannya sering ambigu dan penuh ketidakpastian. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Anggaran, staf, dan fasilitas yang terbatas mendorong proses politik untuk menentukan prioritas. Ada 4 penyebab perilaku politik. Yang pertama, faktor individu seperti kepribadian dan kebutuhan kekuasaan tinggi. Yang kedua, ketidakmenentuan seperti sumber daya langka, informasi ambigu, dan aturan tidak jelas. Ketiga, ukuran organisasi dan hierarki. Makin besar dan makin tinggi posisi, makin intensif politiknya. Yang keempat, heterogenitas anggota. Perbedaan kepentingan mendorong kompetensi antar anggota. Selanjutnya, etika dalam perilaku politik. Ada 3 kriteria tindakan etis. Yang pertama, utilitarianisme, di mana keputusan harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, menekankan efisiensi dan produktivitas organisasi. Yang kedua, hak. Setiap individu memiliki kebebasan berpendapat dan berbicara sesuai piagam hak asasi manusia. Yang ketiga, keadilan. Aturan diberlakukan secara adil atau tidak berat sebelah, distribusi manfaat dan biaya secara wajar. Golden Rule perilaku. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Yang kedua, jangan lakukan sesuatu pada orang lain yang kamu tidak inginkan terjadi padamu. Ada 4 pertanyaan uji etis. Yang pertama, apakah perilaku ini benar atau jujur? Kedua, apakah adil untuk semua pihak terkait? 3. Apakah membangun komitmen dan pertemanan yang lebih baik? 4. Apakah bermanfaat untuk semua pihak terkait? Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai ringkasan dan juga kesimpulan pada presentasi ini. Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. 2 sifat utamanya yaitu ada non-reciprocal, yaitu searah. Artinya A mempengaruhi B, tetapi B tidak selalu bisa mempengaruhi A. Yang kedua yaitu kontekstual. Kontekstual ini bergantung situasinya. Misalnya berlaku di dalam kantor atau belum tentu juga bisa berlaku di luar kantor. Kemudian sumber kekuasaan itu dipicu dari 5 aspek. Yang pertama yaitu ada legitimate power, yaitu berdasarkan jabatan resmi atau posisi formal. Yang kedua itu reward power, kemampuan memberikan penghargaan atau bonus. Yang ketiga yaitu coercive power, kemampuan memberikan sanksi atau hukuman. Yang keempat yaitu ada expert power, berdasarkan keahlian, ilmu, atau keterampilan khusus. Dan yang terakhir yaitu referent power, berdasarkan karisma, pesona, atau kekaguman orang lain. Politik organisasi dan pemicunya yaitu penggunaan kekuasaan secara strategis untuk mencapai kepentingan tertentu. Dampaknya bisa 2 arah, positif yaitu mempercepat keputusan atau juga negatif,
memicu konflik. Perilaku politik ini dipicu oleh dua faktor. Yang pertama, faktor individu, yaitu karakter personal, ambisi karakter, atau kebutuhan akan kendali. Yang kedua, faktor organisasi, yaitu sumber daya yang terbatas, budaya kompetisi, atau aturan yang kurang jelas. Tiga kriteria tindakan etis, yaitu untuk menguji apakah tindakan politik kita etis atau tidak, itu digunakan 3 tolak ukur. Yang pertama yaitu ada utilitarianisme, yaitu apakah tindakan ini memberikan manfaat besar bagi mayoritas orang. Yang kedua, hak, apakah tindakan ini menghormati dan melindungi hak-hak dasar individu. Dan yang terakhir yaitu keadilan, apakah proses dan pembagian hasilnya adil serta merata. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang desain, konflik, dan negosiasi dalam organisasi. Di sini saya tidak sendiri, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Deru Alam, Elsa Sihombing, Sri Rusmayanti, dan saya sendiri Tasmania. Lanjut saja kita ke materinya. Baik, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang desain organisasi. Organisasi membutuhkan desain dan struktur agar pekerjaan dapat dikoordinasikan dengan baik. Keduanya membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Desain organisasi yaitu cara organisasi membentuk dan mengubah struktur untuk mencapai tujuan. 3 bentuk utamanya adalah struktur sederhana, birokrasi, dan matriks. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi menjelaskan pembagian pekerjaan, pengelompokan, dan koordinasi secara formal. Struktur organisasi memiliki 6 elemen penting. Yang pertama yaitu work specialization, di mana pembagian kerja tugas khusus. Elemen yang kedua yaitu departmentalization, atau pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi, produk, wilayah, proses, atau pelanggan. Elemen yang ketiga yaitu chain of command, yaitu garis wewenang dari atasan ke bawahan, termasuk siapa melapor kepada siapa. Elemen yang keempat yaitu span of control. Di sini maksudnya yaitu jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer. Elemen yang kelima ada centralization, di mana tingkat pemusatan pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada formalization, yaitu tingkat standarisasi pekerjaan dan aturan kerja. Selanjutnya, desain dan struktur organisasi global. Organisasi global perlu menyesuaikan desain dan struktur karena beroperasi di banyak negara. Bentuk struktur global meliputi yang pertama itu product, yang kedua ada geographic regions, selanjutnya function, yang keempat ada hybrid forms, yang kelima ada matrix organization, dan yang keenam ada strategic business unit. Selanjutnya, pengertian konflik. Konflik adalah pertentangan antara pihak-pihak yang memiliki tujuan, emosi, atau kepentingan yang tidak sesuai. Konflik muncul ketika satu pihak merasa dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Proses terjadinya konflik ada 5 tahapan. Yang pertama, oposisi atau ketidakcocokan potensial. Kedua, kognisi dan personalisasi.
ketiga maksud, 4 perilaku konflik, dan yang terakhir hasil atau konsekuensi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses interaksi untuk mencapai kesepakatan bersama. Walaupun awalnya ada perbedaan tujuan, negosiasi ini bisa dilakukan secara formal maupun informal. Kita mengetahui bahwa negosiasi bukanlah komunikasi satu arah, melainkan sebuah interaksi. Artinya, ada komunikasi aktif, saling mendengarkan, dan saling memberi respon antara dua pihak atau lebih. Negosiasi tidak terjadi secara instan, melainkan sebuah jembatan komunikasi yang dibangun bersama. Negosiasi ini bisa dilakukan secara formal. Negosiasi yang dilakukan secara formal yaitu negosiasi yang terikat oleh aturan, tempat khusus, agenda terjadwal, dan juga biasanya menghasilkan dokumen yang tertulis. Contohnya yaitu perjanjian kerjasama antara perusahaan ataupun negosiasi kontrak kerja bisnis. Kemudian yang kedua itu negosiasi bisa dilakukan secara informal, yaitu artinya tidak ada aturan yang terikat, kemudian santai, suasananya cair, dan sering kali kita lakukan setiap hari. Contohnya yaitu negosiasi dalam pembagian tugas kelompok, kemudian negosiasi ketika kita berbelanja di pasar. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan proses negosiasi. Nah, tahapan proses negosiasi ini ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan dan persiapan. Tahapan negosiasi yang pertama adalah mengumpulkan data untuk menyusun argumen yang kuat. Argumen yang disusun secara faktual dapat mendukung keberhasilan individu ketika melakukan negosiasi. Yang kedua yaitu menentukan aturan. Aturan ini dibuat agar arah pembicaraan tidak keluar dari tujuan yang telah ditentukan serta meminimalkan resiko terjadinya konflik. Yang ketiga yaitu pemaparan tujuan. Di tahap ini, setiap pihak dapat mengutarakan argumen yang sudah disiapkan secara bijaksana. Dan yang terakhir yaitu melakukan tawar-menawar. Tahapan negosiasi yang cukup rumit adalah ketika melakukan tawar-menawar ini. Semua pihak akan berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan secara adil. Itulah tahapan-tahapan negosiasi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai desain konflik dan negosiasi dalam organisasi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.